Presiden Joko Widodo telah menyetujui desain Istana Kepresidenan untuk Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Desain tersebut merupakan hasil rancangan seniman patung Nyoman Nuarta, pembuat monumen Jelas Viva Jayamahe di Dermaga Ujung Madura, Surabaya, dan juga pencipta monumen Garuda Wisnu Kencana di Badung, Bali. Istana itu jangan sekedar rumah atau tempat presiden ngantor. Saya nggak mau seperti itu. Saya sudah sampaikan ke Pak Jokowi. Saya ingin istana itu akan menjadi ikon dari bangsa kita. Jejak Nyoman Nuarta sudah dikenal sejak ia masih kuliah di Institut Teknologi Bandung. Saat ia masih mahasiswa tingkat akhir atau tahun 1979, Nyoman memenangkan lomba membuat desain patung proklamator Republik Indonesia yang hingga kini berdiri megah di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Makanya, sorry nih, apa ada nih arsitek kita nih yang nonjol keluar? Nggak ada. Saya ngomong ini terus terang, biarin mereka marah lah. Perlu ada yang begini. Betul, dari kampus saya aja mana? Itu mengecewakan gitu loh. Kini tak lagi sekedar monumen. Nyoman dan tim arsiteknya diberi tugas membangun kawasan istana di lokasi ibu kota negara yang baru. Ini sebuah tantangan. Karena setelah 76 tahun Indonesia merdeka, kita belum pernah membangun istana kepresidenan sendiri yang bisa merepresentasikan keanekaragaman bangsa dari berbagai sisi. Kenapa saya pilih Garuda? Saya tidak pilih bangunan-bangunan tradisional yang memberi ide kepada saya, tidak. Supaya apa? Jealousy itu tidak ada. Misalnya gini, wah mentang-mentang saya orang Bali, bangunan di kampung saya dong saya bawa. Atau saya orang Padang, bangunan Padang yang indah itu saya bawa. Yang lainnya marah dong. Hai guys, kali ini Afi lagi ada di Lembang, Bandung, tepatnya di New Art Sculpture Park. Nah, ini adalah galeri seni milik seorang seniman besar Indonesia, khususnya seni memahat patung. Siapa lagi kalau bukan Nyoman Nuarta. Kira-kira dalamnya kayak gimana ya? Penasaran? Yuk kita lihat. Nah, sahabat liputanam.com, sekarang Afi sudah bersama yang punya galeri megah ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Nyoman Nuarta. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, saya kebetulan baru check up juga, ternyata dinyatakan sehat. Ya. Emang sebelumnya ada keluhan? Kan kena Omikron juga. Oh, ikut jadi korban COVID juga ya? Habis sudah berusaha dengan pakai masker, di rumah selalu di kantor, di rumah pakai filter, kena juga gitu loh. Kayaknya akan semua kena ya. Iya, berarti Bapak termasuk salah satu orang yang beruntung ya Pak ya? Ya, untung tidak kena yang dulu-dulu itu, iya. Ngeri itu. Beruntung bisa kembali beraktivitas Ya, seperti sekarang semula kembali lagi. berisik. Nah, sahabat liputan6.com, ini saya mau berterima kasih dulu nih ke Bapak Nyoman karena kita tim liputan6.com udah boleh main ke galerinya yang luar biasa megah dan adem nih di Bandung. Keren banget Pak galerinya. Terima kasih. Oke, hari ini nih sahabat liputan6.com saya mau mengulik nih. Biasanya kan Pak Nyoman ini terkenal dengan karya-karyanya yang fenomenal. Seperti misalnya monumen GWK di Badung, Bali. Terus juga ada monumen Jelas Viva Jayamahe juga. Terus juga ada di Jakarta mungkin yang biasa kita lewatin itu ada monumen proklamator. Ya. Nah, tapi sekarang Bapak ini ditugaskan oleh Presiden untuk mendesain istana Presiden di IKN baru. Itu ceritanya seperti apa itu Pak? Ya, ini saya ceritain ya dikit ya supaya masyarakat. Kan banyak pertanyaan nih, pematung mengerjakan pekerjaan arsitek gitu. Jadi ceritanya begini, saya diundang untuk ikut sayembara. Ada 4
arsitek dan satu saya. Entah saya dianggap seniman, entah dianggap arsitek, nggak tahu lah. Pokoknya diundang. Ikut, dikasih waktu 10 hari, membuat desain 12. 12 desain, ya. Desainnya itu sih desain dasar ya. Ada istana dengan 12 gedungnya loh. Di sana tuh ada 12 gedung. Oh ya? Terus ada komplek keagamaan dari masjid, dari macam-macam. Terus ada gedung DPR, wakil presiden, wah banyak lah. Berarti bukan hanya Ada 12 desain. kepresidenan aja ya? Enggak. Nah itu satu istana itu ada 12 bangunannya. Jadi bayangkan aja itu. Tapi waktunya 10 hari. Begini, kenapa saya bisa cepat? Ya, hanya saya bekerja berdua dengan arsitek saya. Begini, saya tuh punya semacam bank ide. Banyak sekali, mau ngambil patung, bangunan, apa. Saya apa saja yang ada di benak saya gambarkan, kan saya mudah. Ada komputer, ada Photoshop. Mungkin saya seniman yang awal-awal itu sudah menggunakan Photoshop, belajar sendiri, ya. Dan saya punya paten juga sendiri, ya. Apa namanya yang kita namakan itu pembesaran bentuk-bentuk anorganik gitu, ya. Jadi itu sudah tahun 91 kita temu tuh, belum ada komputer canggih tuh, masih komputer jangkrik itu loh, lama gitu, nggak kayak sekarang ada scanner, ada segala macam. Nah ini teman-teman seniman, arsitek tuh bisa niru itu. Saya setiap hari itu ada 3, ada 4, ada sketsa itu. Ada sketsa patung, ada gedung, ada macam-macam. Jadi saya tinggal ambil, tinggal dikembangkan, tinggal disesuaikan. Itu cara hidup saya. Nah, kenapa saya begitu? Memang arsitek itu tidak pernah lepas dari kerjaan saya sebagai pematung. Misalnya gini, contoh yang paling besar lah ya, bikin GWK, itu kan tidak bisa lepas dari arsitek. Dari arsitek, dari semua disiplin ilmu itu ada di GWK itu. Contohnya, ya arsitek udah, landscaper, terus ahli konstruksi, ada ahli gempa, ya, ahli air, macam-macam. Sulit, udah banyak banget. Sampai tahun 30 tahun yang lalu, saya berpikir ini tempat wisata yang dikunjungi ribuan orang. Kalau ada apa, nyalahkan saya nanti. Nah, untuk itu kita harus uji tuh. 30 tahun yang lalu. Mungkin pada belum lahir tuh yang marah-marah sama saya itu. Iya. Nah, itu kita tes untuk terowongan angin. Jadi kan kita melibatkan seni, teknologi, sains, dan bisnis. Itu tuh. Ini 4 ini selalu jadi pikiran saya. Kalau kita membuat sesuatu yang besar, tanpa berpikir ekonomi atau bisnis itu, omong kosong. Siapa yang mau mendanai? Kita buat bisnis plan yang bagus, sampai kemudian FS. Kemudian, gambar-gambar itu kita boleh seniman itu punya ide macam-macam, tapi masuk akal nggak? Secara ekonomi, ya kan? Terus kemudian konstruksinya seperti apa? Mampu nggak kita mengerjakannya? Tuh lihat tuh, GWK itu rumitnya kayak gitu. Nah itu saya kan dulu berangan-angan di bagaimana bisa membuat patung murah besar sekali, tapi harganya 1/10-nya gitu loh. Dulu pikirannya gitu. Nah caranya ini harus dipecahkan dengan teknologi. Nah ini kita temukan teknik ini sangat cepat dan mudah. Bayangkan saja, saya sekarang ini kalau ada duitnya ya, ini kan ada duit kan harus ada. Kalau ada duitnya, saya sedang membuat patung yang tingginya 18 meter kalau nggak salah ya, di bawah itu cuma 4 bulan. 4 bulan. Nah kalau dulu tuh mungkin 3 tahun, 4 tahun. Berarti Iya sangat benar. bisa menghemat waktunya Nah, ya. menghemat teknologi waktu itu. berarti menghemat duit. Nah, ya kan? Nah, teknik ini, pembesaran ini mudah dilakukan, tidak harus saya. Bagaimana? Saya kan udah umur sudah 70-an, membuat patung raksasa, ada naik berani nggak?
Ya kan? Nah, ini kita bisa dengan teknologi itu kita buatkan tekniknya sehingga pekerja itu ya seperti tukang tembok aja. Padahal dia membangun patung, dia belum tentu tahu patung itu. Karena ini seperti GBK ini tingginya 75 meter, lebarnya 65 meter. Ya, jadi kalau kita berhadapan di dinding itu kayak tembok aja, nggak tahu bentuk apa ini. Nah, itu ada penomorannya, modul-modulnya, layernya itu semua. Nah, itu kan melibatkan teknologi. Teknologi ini harus diuji. Kenapa harus diuji? Karena ada tanggung jawab moral kita. Saya nggak mau disalahkan. Nah, kita harus melibatkan ahli struktur. Ya, kebetulan pada saat itu teman saya namanya Profesor Widianya. Nah, kalau saya sih nggak profesor, dia ya profesor. Teman seasrama dulu, ya waktu kos-kosan. Dia tamatan Perancis, tapi dari ITB. Saya bilang, Wid, ini bisa begini nggak nih? Oh bisa, kalau lu bisa begini kan gitu. Nih caranya begini. Oh bisa, gue hitungin, menghitung. Itulah jadi, nah sementara publik nggak tahu seperti itu, taunya wah kok bikin begini, wah nyalahin kita. Nah inilah bangsa ini karena tidak pernah confident sama bangsanya sendiri. Contoh misalnya siapa lagi kemarin yang rame itu, ID itu, ya kan? Pak Terawan itu nyembuhkan saya loh. Dari 3 tuh keluarga saya sembuh. Itu faktanya, gitu. Ya peduli mau dia tuh dianggap dukun, dianggap apa, saya yang penting sembuh karena nggak pernah sembuh itu, pusing saya tuh gitu loh. Nah ini juga begitu. Artinya apa? Seniman, arsitek dan lain-lain itu harus belajar, zaman sudah berubah. Begini, arsitek dulu hanya yang penting ada ruangan, nggak kehujanan. Sekarang dunia nggak begitu, harus indah, harus nyaman, harus green. Udah meningkat jauh. Jadi membangun arsitek itu nggak hanya kotak saja, harus tampil indah gitu loh, ya kan? Nah, tampil indah itu sudah kebutuhan kesekian. Kita ini sudah bukan zamannya form follow function lagi, kita harus zaman yang lebih dari itu. Walaupun ada orang yang masih form follow function ya. Asal ada ruangan bagaimana lah, banyak. Di Amerika aja sekarang banyak bikin tenda kan. Nah itu karena ekonomi. Tapi kita akan berbicara yang normal. Ya. Jadi seni itu tidak seperti, apalagi istana. Istana itu jangan sekedar rumah atau tempat presiden ngantor. Saya nggak mau seperti itu. Saya sudah sampaikan ke Pak Jokowi. Saya ingin ya, istana itu akan menjadi ikon dari bangsa kita. Kenapa saya pilih Garuda? Saya tidak pilih bangunan-bangunan tradisional yang memberikan ide kepada saya, tidak. Supaya apa? Jealousy itu tidak ada. Misalnya gini, wah mentang-mentang saya orang Bali, bangunan di kampung saya dong saya bawa. Atau saya orang Padang, bangunan Padang yang indah itu saya bawa. Yang lainnya marah dong. Oh yang Sunda nggak dibikin? Nah yang Sunda lebih marah, apalagi saya tinggal di sini kan. Nah, gini, suku kita ada 1.000 konon ya, 1.300 ya, yang kehitung itu. Masing-masing mempunyai karakter, masing-masing mempunyai identity. Baik pakaiannya, cara berpakaiannya ya. Ingat nggak kita dulu tuh, agak jarang sekarang ya, kalau kita ke Padang itu, waduh pakai apa namanya itu ya. Tengkuluk itu kayak tengkuluk itu, aduh bagus banget ya, benar-benar indah banget. Sekarang memang sudah langka ya, ya kita hampir-hampir nggak pernah lihat itu kecuali di fashion gitu ya. Nah dari banyaknya suku, kalau saya membuat 1 atau 2 atau 3 suku yang dari 1.000 sekian yang lainnya, terus gimana? Marah dong. Nah makanya saya ambil mengembangkan Garuda. Karena Garuda Pancasila itu semua kenal lah, maupun Anda setuju tidak setuju, tapi kenal kan? Betul. Gitu loh. Nah itu kita olah menjadi bangunan. Nah orang protes. Protesnya, ini nanti di dalamnya nggak bisa dimanfaatkan dong. Nah itulah karena ketinggalan zaman, ngomong sudah begitu. Dia nggak tahu ilmu saya. Ya ini, jadi
menghakimi orang dengan kebodohannya dia. Saya ini terus terang aja sekarang. Iya. Nah, kita tuh mau bikin, nanti lihat ya. Garuda itu bisa dapat luasan lantai hampir 3 hektar. Wow, Kebayang nggak? besar banget. Nah itu orang nggak menduga. Makanya dulu mungkin nggak tahu lah ya. Pokoknya tuh Garuda tuh harus bisa menyerap 28.000 meter persegi. Maksudnya mungkin nyudutin saya ya. 3 hektar aja bisa. Ternyata Nah bisa ini, jauh lebih nah dari makanya ekspektasi. ini orang yang taunya segitu membangun gedung tuh dengan, kan kalau mereka bangun gedung gambar-gambar dulu, kalau saya kan enggak, bikin model dulu, baru digambar. Mungkin Ya, nah, banyak juga teman-teman yang tidak tahu karena belum mencari tahu nih. Bisa Belum, mungkin betul. dijelaskan dulu bagaimana prosesnya, apakah ada request dari presiden terkait hal tersebut, desain mau kayak gimana nih kira-kira gitu. gini, saya baru ketemu presiden itu baru sekali kemarin itu, setelah 2 tahun ditentukan sebagai pemenang. Iya. Jadi saya nggak pernah bisa ketemu, kan presiden sibuk dengan COVID lah, sibuk dengan minyak goreng lah, belum lagi G20. Saya nanya aja nggak berani ngeganggu. Jadi betul-betul saya baru sekali itu nggak pernah ada request apa-apa dari presiden itu. Jadi saya ngerubah sendiri aja, sampai ada 8 model saya nggak puas, rubah lagi. Itu kebiasaan saya. Jangankan begitu, yang sudah terpasang aja saya rubah. Loh iya, itu karakter saya supaya dapat yang bagus, ya. Kan begini, manusia itu berkembang. Waktu dia menciptakan itu ide oke lah, tapi kan kemampuan melaksanakannya belum canggih, peralatannya belum canggih, pengetahuan materialnya belum canggih, kita terbatas. Nah setelah sekarang kita lihat, kita rubah tuh idenya udah bagus, kita rubah, kenapa tidak? Itu karakter saya gitu. Nah terbukti gini, saya sudah punya 300 desain, ya 300 patung. Kalau dihitung saya ini menjadi pematung itu mungkin adalah 50 tahun ya. Artinya saya setiap tahun tuh bisa memproduksi patung sekian biji. Dan memang saya selalu tuh di depan saya itu ada 10 model patung. Saya kerjakan. Jadi setiap tahun bisa ada 10 patung dengan tahun yang sama. Kalau orang lain kan mungkin tahunnya cuma 1. Nah inilah caranya memanage diri sendiri. Mematung nih tangan saya sampai bengkak-bengkak harus pakai begini, ya. Karena umur sudah ini ya keinginan besar, tapi faktanya kan kita nggak sekuat tahun umur 30-40. Tapi tetap bisa. Nah kemarin mungkin yang rame itu patungnya Pak Jokowi kan, rame. Saya itu lagi tidur-tidur santai gitu, ditelepon oleh Ibu Dirjen, Pak Nyoman ini bisa nggak bikin patungnya, tapi waktunya pendek sekali loh, sebulan. Sebulan masang kan, artinya di Lombok lagi. Nah, sudah begitu, sudah langsung saya kerjakan itu. Kerjakan, nggak nanya itu gimana lah calon. Pokoknya saya bikin ukuran yang cocok kurang lebih dengan lingkungan sana kan besar, ya. Nah itu kita kerjakan berapa? 3 minggu. Iya, kalau orang nggak punya teknologinya, nggak punya skill, nggak pengetahuan bahannya nggak ada, ya mungkin saya dibilang, aduh pura-pura aja setahun yang lalu udah dia kerjakan, kan begitu pasti kan? Ya pasti sama dengan ini. Nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Sistem kebut semalam. Kayak ini apa namanya nih? Desain ini, Pak Nyoman udah lama dikerjakannya, kok bisa pakai video lu? Saya memang setiap itu pakai video. Nanti lihat, bikinnya apa? Sekarang video yang sudah agak detail itu paling lama 3 minggu, 2 minggu. Yang kerjanya tahu berapa? Arsitek sekarang baru nambah anak-anak muda kemarin sore, baru arsitek 2 orang. Jadi bertiga sekarang arsitek baru. Karena kerjaan kita banyak. Kalau dulu kan kerjakan proyek kita sendiri. Ini biar ngertiin. Jadi apa kerjanya itu anak-anak kita yang bikin biro yang ratusan pekerja itu ngapain? Saya nggak tahu tuh.
Loh ini bener. Kemarin saya di Singapura ketemu arsitek masih sekolah dari London. Ya, dia bilang juga, dia bilang, Pak Nyoman sekarang memang seniman-seniman tuh lagi dimusuhin arsitek. Katanya. Loh kenapa? Ya seperti Pak Nyoman bilang tadi, seperti saya bilang tadi. Ternyata keinginan si pemilik gedung misalnya gitu ya, bangunan itu pengennya nggak mau yang biasa-biasa. Seperti di Dubai gitu kan, di Cina itu yang macam-macam tuh aneh-aneh bentuk. Nah sementara arsitek kita yang menghitung cuman begini-begini, ya nggak kelewat. Makanya sorry nih, apa ada nih arsitek kita nih yang nonyol keluar? Nggak ada. Saya ngomong ini terus terang, biarin mereka marah lah. Perlu ada yang begini. Betul, dari kampus saya aja mana. Itu mengecewakan gitu loh. Ya saya ngomong begini ya faktanya. Saya orang belak-belakan. Ya. Gini, kalau tidak ada COVID, ya, saya punya proyek di Taiwan, ya sudah datang sini mereka, saya minta dibuat patung di tempat gedung yang prestis banget tuh, gedung One itu, ya, yang tinggi itu paling tinggi. Di depannya saya sudah disiapkan gitu. Tapi keburu COVID saya nggak berani ke sana, takut nggak bisa pulang. Itu. Nah kita mau keliling Cina, saya nggak mau ke Eropa, saya nggak mau ke Amerika, karena saya sudah pernah kecewa. Rasis mereka. Iya, jadi kita ke sana itu, begitu dia tahu kita, udah wartawannya udah nggak mau mengcover kita. Itu fakta. Tapi kalau kita di Asia, kita tuh sama. Tidak ada rasa beda. Contohnya misalnya gini, ini saya cerita apa adanya. Kita pernah kedatangan 100 kurator dari seluruh dunia katanya gitu ya. Nah, saya sih nggak perlu amat lah ya. Tapi yang happy, meriah, wah gembira itu ya orang-orang Asia. Orang-orang Asia. Ya saya udahlah, saya gembirain Asia aja. Makanya saya tadinya mau keliling Cina. Sekarang karya saya ada 15 di Singapura, kejebak lah di situ, nggak bisa dikemana-manain. Terus di Beijing ada 10 besar-besar dan itu harus pakai alat. Ya nggak bisa kita pakai gotong-gotong, itu beratnya ton-tonan. Ya. Ya, itu sudah 2 tahun tuh. Karena kita mau keliling ke 5 kota. Baru dengar kemarin Shanghai lagi di lockdown lagi. Wah ngeri juga. Kemarin saya di Singapura aja waktu di PCR, kalau positif aku nggak bisa kembali. Stres itu. Terpaksa beli itu tuh apa namanya? Betadin. Jadi, nah itu ini cerita aja. Ini yang saya maksudkan, arsitek-arsitek muda ini jangan diracuni oleh paham-paham yang tidak ada gunanya. Berikan mereka kesempatan ya untuk membuka diri dan membuka wawasan supaya bisa bersaing. Bukan dengan saya ini udah tua, bersaing dengan di luar. Kalau kelasnya lokal aja berpikir, pikirannya cuman fee aja, ya akan pernah maju. Udah loh. Ya kan, ini kok kita aduh. Terus sekarang, maaf nih, ada sayembara, ya, seolah-olah sudah anak-anak muda kita itu sudah dibendung dengan aturan-aturan, harus syaratnya begini, syaratnya, ya nggak bisa mungkin diikuti sama anak-anak muda. Saya dulu menangnya itu tahun 78 ya, kalau nggak salah itu ya, proklamator itu sama siswa. Ikut ngalahkan semua itu yang hebat-hebat, yang pakai perusahaan segala. Saya sendiri, arsiteknya sendiri, mematungnya sendiri, menghitung sama istri saya tuh. Bisa menang. Nah itu kenapa? Karena semangatnya dan membuka diri itu loh. Nah ini sekarang teknologi komunikasi begitu canggih. Semua milik HP canggih-canggih, sampai tukang batu aja HP-nya lebih canggih dari saya itu. Sekarang itu untuk apa? Apa yang canggih itu kan harus mencari informasi. Ya kan? Perkembangan arsitek di dunia itu seperti apa? Harus tahu. Pematung seperti apa? Harus tahu. Belajar dari situ. Orang bikin helikopter dari kampung aja bisa itu. Bener nggak?
Ini mahasiswa ngomongin apa? Untuk apa itu? Jangan cuma buat nonton film porno dong. Waduh. Iya lo bener, itu fakta itu. Jadi kita sekarang, ya, Anda bisa bayangkan, saya nggak ngerti komputer sama sekali, menyalainnya dulu nggak berani. Tahun 91 itu, ya. Tapi dalam benak saya, ini pasti bisa untuk membuat patung besar nih kayak begini nih hasilnya nih. Ini strukturnya kayak apa nih? Kayak begini nih tuh. Ini kan struktur nih, ya. Pasti bisa, tapi nyarinya bagaimana caranya? Udah ketemu teorinya dalam otak saya itu, saya tulis-tulis. Tapi alatnya nggak ada yang bisa bantu. Tapi pada tahun 91, tiba-tiba kalau saya menemukan itu AutoCAD. Saya panggil lah anak muda. Sekarang udah tua juga. Karena 30 tahun yang lalu, kucluk-kucluk nih. Ini bisa nih Pak katanya. Bisa apa itu anak? Coba ngerti nggak? Oh, bisa Pak, tapi Bapak harus ngasih ini, ngasih itu. Bingung kan kita? Oh, udah apa nih? Gini-gini. Oke, bisa itu. Nah, kita cari saudara bikin. Di-develop dengan 3D gitu. Bisa, jadilah Jales Pepa Jemahe itu. Itu patung pertama, ya. Patung pertama yang besar. Nah, keyakinan inilah yang saya bisa. Keyakinan, usaha, itu bisa mendobrak kebekuan otak kita tuh. Anak-anak kita pinter-pinter, tapi belum apa-apa sudah dibentengi. Itu dibentengi, nggak boleh ini harus begini, harus ngapain harus begitu. Anak-anak tuh biar bebas, ya. Jadi mereka tuh jangan dihalang-halangi masa depannya oleh yang tua-tua, yang bangkotan itu, ya. Itu harus dibuka mereka. Saya tahun ini, tahun 76 dengan teman-teman bikin gerakan seni rupa baru. Saya gabung di sana. Itu berontaknya begitu. Coba baca tuh di sejarahnya tuh. Tahun 76 otak kita belum ada isinya kalau menurut saya tuh. Tapi kita sudah berani. Melawan sesuatu kaidah-kaidah gitu loh. Kaidah-kaidah dari barat semua itu. Enggak, kalau begini, begitu, kalau lah. Kok begini? Saya bilang, enggak cocok. Kita seni itu tidak boleh disekat-sekat. Ya, seni itu termasuk arsitek loh. Ya. Enggak boleh sekat-sekat, biarkan dia bebas. Nanti waktu perwujudannya tentu harus ada pertanggungjawaban. Kan banyak ahlinya. Jangan mau arsitek mengambil tanggung jawab semua. Untuk apa itu kita punya ahli struktur? Untuk apa punya ahli gempa? Betul nggak? Betul. Ini kok mau diborong tanggung jawabnya? Saya seniman aja nggak mau loh. Senimannya itu nggak mau. Makanya saya libatkan. Kenapa saya libatkan? Malah runtuh, bukan gua yang ngeruntuhin tuh orangnya. Tuh perusahaannya. Ya kan? Loh, masa seniman yang disalahkan nanti? Seniman itu kan punya idenya. Ini yang harus dipahami oleh semua loh, ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ngedidik anaknya itu harus peka terhadap itu. Jangan seperti gini. Saya kan kebetulan beruntung aja jadi orang Bali. Kalau orang Bali itu jadi seniman seluruh dunia itu dukung. Di kampung saya itu semua ngedukung, semua ngedukung. Paman-paman itu semua bawain, ada yang bawain cat, beliin kanvas, pokoknya ada seniman nih. Itu kebetulan orang Bali. Tapi kalau di sini anaknya bisa dimarahin tuh. Apa aja. Karena kamu mau hidup dari apa lu? Ya kan gitu kan. Itu faktanya. Teman-teman saya yang berbakat kasihan. Kalau orang Bali yang goblok juga dipuji asal bisa gitu loh. Kayak saya itu teman-teman saya hebat-hebat, tapi keinginannya lokal. Ya, bakatnya luar biasa. Saya pikirannya jauh. Padahal kurang bakatnya gitu loh. Nggak apa-apa, pupuk terus, pupuk. Ini yang saya harapkan. Saya sering ditanya ya oleh wartawan luar, oleh orang-orang luar itu. Terus dulu ada ambasador dari Australia nanya saya, "Man, saya lihat kamu pameran di sana, bikin patung di situ. Sekarang kamu di sini bikin ini, bikin. Gimana cara ngatur waktunya?"
Enggak, aku banyak tidur kok, santai, saya bilang begitu. Ah, yang benar katanya. Loh iya kan kita manajemen. Itu makanya teknologinya perlu kita ciptakan itu untuk memudahkan kita sebagai seniman. Sampai kapan saya kuat mematung, itu aja. Ya kan? Ini aja sudah tangan bengkak-bengkak. Kan harus matung keras tuh, kuli, kerjaan kuli. Ini kerjaan yang nggak perlu gengsi. Matung itu nggak perlu gengsi, udah kuli aja udah. Tenaga itu. Tenaga, udah agak sedikit berangasan lah. Kerjaannya api, pemanasan kan begitu, api, logam. Udah, ya. Itu. Terus saya ngelihat prihatin betul saya ya. Ini melihat perkembangan kesenian termasuk arsitek. Arsitek itu kesenian loh ya, jangan dianggap enggak. Itu kok rasanya kurang maju di kita itu. Saya lihat nih banyak dihambat-hambat oleh kelompok-kelompok gitu loh ya. Karena ketakutan kehilangan ininya, lahannya itu. Jadi si anak-anak itu dibendung-bendung, beda sama saya. Saya terus terang nggak pernah cemburu sama pematung, sama seniman, enggak, malah saya sponsorin kok. Loh iya, kalau saya punya duit saya sponsorin mereka, saya beli karyanya lagi loh. Loh, kita yang orang tua, yang sudah bangkotan gitu, ya harus kita mikir ke depan, nih generasi nanti ini jadi apa. Coba sekarang dulu seniman tuh nggak dianggap, seperti tadi, kamu mau makan apa? Yang sedikit aneh itu, mertua saya itu, ya orang kaya, ya, kok bisa percaya dengan saya gitu. Jenggotan, rambut, tapi waktu itu belum ada kadrun lah, rambut gondrong, dia percaya gitu, aneh juga tuh. Yang biasanya dulu kan seniman mana laku, diusir gitu kan, nah ini enggak. Gitu. Nah jadi nggak tahu, saya harapkan begitu. Kalau saya ya, kenapa kita buat ini? Supaya generasi kita bisa belajar. Bisa melihat patung tuh apa, kan dongengnya patung itu diberhalakan, disembah-sembah. Itu tahun purba, zaman purba di Bali itu masuknya Majapahit sudah nggak ada tuh patung disembah-sembah, batu disembah-sembah itu, baca sejarahnya ya. Memang itu betulan itu, saya aja nggak pernah tahu itu patung. Kalau di India masih ada, itu beda. Ya kita ngomongin di Bali nih ya. Jadi itulah menyebabkan barangkali dunia bebas saya diberikan kebebasan oleh orang tua saya, dibiayai semampu-mampunya, ya hasilnya seperti ini, nggak ada hambatan. Nah kembali lagi nih Pak ke Istana Kepresidenan di IKN baru nih Pak. Bapak sempat ke lokasi juga kah? Terus gimana tuh kondisi di sana? Apakah udah siap kira-kira nih lahannya untuk dibangun Istana Kepresidenan atau gimana menurut penilaian Bapak? Ya, karena ini kan tempat yang masih nggak ada apa-apa. Waktu saya ke sana ya, pohon nggak ada. Beda yang Anda lihat sekarang tuh ada pohon yang 20 meteran, 15 meter. 2 tahun yang lalu tidak ada apa-apa. Hebat nggak? Saya waktu itu, wah kalau gini aku nggak jadi ya. Sempat ngomong gitu saya. Ini sih udah kayak gurun ini. Gitu kan. Ternyata, saya dijelaskan, itu adalah hutan industri. Bukan hutan-hutan yang kita bayangkan orang ngomong nanti banyak nebang hutan, geblek. Nggak ada hutannya. Itu tanaman industri, eukaliptus yang buat kertas. Umurnya mungkin 2 tahun, 3 tahun dia panen. Habis itu nanti digunulin, dicabut. Nah itu, orang nggak ngerti sudah ngomong. Ya, artinya nggak belajar. Saya cek, belajar, ternyata itu hutan industri yang akan ditanam. Waktu itu baru mau ditanam. Wah, saya gunul. Udah kayak gurun. Ada videonya, saya rekam itu. Ya, sebagai bukti. Saya ke sana, saya kok ngeluh juga ya. Kok sadis banget manusianya. Sementara Anda lihat nih, ini. Kita bikin ini sudah 30 tahunan loh. Bikin hijau ini. Tapi di sana canggihnya, saya baca-baca, ternyata di negara Ekuator, ya, itu pohon tuh bisa lebih 10 kali lebih cepat tumbuhnya. Bener nggak sih? Aku bandingin dengan di sini kan, kita kok lama banget.
bikin hutan itu. Nah, arsitek saya ke sana, Pak, mana Bapak bilang apa? Gurun-gurun lebat kok pohon eukaliptus. Ah, yang benar. Kamu di mana? Saya bilang. Ya saya di menara itu Pak, yang Bapak naik di sana. Oh ya, pas lihat, dilihatin belum, aduh hijau banget. Nah itu yang dilihat oleh masyarakat, disangkanya itu hutan. Salah, itu eukaliptus yang siap dipanen dan umurnya katanya cuma 5 tahun paling lama tuh. Katanya saya nggak tahu. Tapi yang jelas kemarin yang di Pak Jokowi kemah itu akan dicabut. Ya itu miliknya ini perkebunan itu, panen buat kertas yang kita buat nulis-nulis itu nanti ya. Nah jadi itu paham dulu suasananya. Kalau nanti itu semua dicabut, gundul dan kita, nah ini Pak Jokowi udah siap-siap dia, udah sekian juta pohon dia sudah bibitkan, segera tanam, nanti dia bilang 2 tahun udah tinggi ini. Saya kira benar karena saya lihat buktinya. Ya. Maka dari itu menebak-nebak tidak ada pemahaman, terus komen-komen, saya sering ketawa jadinya gitu. Karena saya ngalamin hal yang berbeda. Terus ada teman saya malah, wah apa dia bilang, IKN ini nggak tahu diri banget ini segala macam. Karena dia membandingkan dengan dirinya sendiri, ya kan? Kita nggak boleh mengukur orang lain dengan ukuran otak kita dan pakaian kita dan tingkah kita. Nggak bisa. Ya. Itu fakta. Contoh misalnya gini. Saya ke sana itu nggak pernah dengar, nggak pernah apa, itu jembatan di Teluk itu ya sudah hampir nyambung pada saat itu. Sekarang udah nyambung. Ini kapan buatnya? Ini kita bingung. Terus ada bendungan di apa namanya bendungan itu ya, pokoknya bendungan lah besar. Untuk sumber airnya di IKN itu dibagi dengan juga ke Balikpapan gitu ya. Itu sudah waktu itu sudah hampir jadi, sekarang udah jadi. Nah kayak begini nih kita ini kan kaget-kaget gitu loh. Nah ini orang yang berpikir model lama. Yang dulu uang kita cuma buat nyenengin rakyat, bagi-bagi itu kasih apa namanya istilahnya sekarang apa? Subsidi, nggak ada investasi. Sekarang ini semua investasi, semua. Itu. Kapanpun itu akan terbayar karena namanya investasi. Tapi kalau subsidi jadi apa? Gitu loh. Itu makanya kalau sekarang berutang, saya dalam hati saya, Cina itu utangnya paling besar di dunia itu. Biar tahu aja, paling besar di dunia. Nggak ada yang ribut tuh soal utang. Ya karena dia itu digunakan investasi. Nah kayak saya aja, saya dulu, aduh kamu berani sekali ngeluarin duit begini gitu kan? Kan pikirin ini, aman, ya kamu kan udah tua biar aman. No, gua nggak perlu aman, saya bilang. Yang penting aku mikirin masa depan bangsa ini. Kalau bisa gitu ya. Kenapa? Ya caranya kita berinvestasi. Makanya saya bikin beginian pengennya nggak di sini saja. Kalau nanti dapat tanah murah beli di IKN, beli di Bali, betul. Tadinya saya mau bangun di Australia. Ya, nggak usah kita bikin picik-picikan gitu loh. Ya. Karena apa? Seni itu bisa hidup. Saya tuh hidup 100% dari seni. Dari arsitek malah nggak pernah, itu hobi aja. Lah bener, saya sekarang sehari-hari, nanti saya ajak ke bawah ya, lihat bagaimana kehidupan saya. Jadi saya hidup dari patung, bisa kok. Nah, kenapa saya tadi mengatakan ya, bagaimana ya hidup jadi seniman pematung lagi, yang banyak juga orang tidak suka, karena kan tahu lah ya. Ya, kelompok-kelompok tertentu nggak mau ada, karena patung saya udah ada 4 biji tuh, ya hilang yang besar-besar tuh dibongkar gitu. Ya sudah kita nggak putus asa lah, ya udah mau apa kalau ngelawan mereka kan ya sudahlah, jangan putus asa, jalanin terus. Nah saya hidup dari patung. Ya memang market saya itu Asia, ya. Jangan lokal saja, itu yang saya bilang. Nah bagaimana kita caranya menembus pasar internasional gitu loh ya.
Ya ada caranya. Caranya itu adalah kita cari orang-orang yang punya wawasan di situ, menguasai daerah situ. Nah, saya dalam hal ini saya bekerja sama teman kita Linda Gallery itu. Ya. Kita sudah berpameran kalau tidak COVID itu, sebelum COVID kita di Jakarta sudah. Terus kemudian ke Singapura. Singapura agak gagal tuh panitianya ya. Art State, pernah dengar ya Art State itu ya. Ribut. Ya kita ikut aja. Udah itu ke ke Malaysia pun patung yang tidak disukai di sana laku loh. Aneh kan? Nah itu. Jadi penggemarnya banyak. Ya mungkin tidak akan ditaruh di Malaysia, bisa dia taruh di Singapura, bisa taruh di Hong Kong kan? Kan dia punya rumah banyak, orang kaya kan begitu. Nah kemudian kita pameran terakhir di Taiwan, gede-gedean, wah udahlah. Selesai dari situ ya kita ada proyek sana tapi tidak bisa terlaksana dulu, tapi ada yang beli. Ya. Terus kemudian rencana melangkah ke Hong Kong. Di situ ada Art Basel, ada art apalagi ada 2 yang besar gitu. Kita baru ikut demo, sudah bayar kita ya tempatnya. Demo besar-besaran, ribut kayak demo Jakarta itu rusuh. Ya kita tuna patungnya itu dikirim ke Taiwan dari Taiwan. Akhirnya ngelihat lama-lama itu kita kirim ke Beijing karena kita akan pameran di Beijing. Saya sudah ke sana. Tapi belum COVID. Begitu terus COVID, tunggu-tunggu makin menakutkan. Ya sekarang diam di sana, udah 2 tahun. Saya juga sudah hampir lupa patung yang mana saja. Saking banyaknya. Iya betul saya lupa dia mana nih, saya tanya ke Pak Juki itu ya. Nah ini, jadi kita cukup Asia itu. Saya juga punya kolektor di Korea, ada juga di Jepang, di Cina, di Hong Kong. Nah itu cukup sebenarnya. Dan di Indonesia paling banyak. Dan ini lagi ya, mungkin Anda pernah dengar teman kita, siapa itu ya, dia inilah jadi pialang lah ya. Saya bilang, harusnya teman-teman yang di pasar modal ini, yang penggiat-penggiat itu, investasi itu jangan ke sekarang yang ribut tuh bukan kayak itu, bukan bagus lah itu. Binomo itu cari yang lain. Misalnya bukan aku karena seniman loh ya. Seni itu bukan aku saja, banyak sekali yang kalian bisa ini karya-karya bagus dari seniman-seniman kita yang bisa Anda koleksi dan Anda tidak kena pajak. Kalau Anda beli mobil mewah, setiap hari bayar pajak. Benar nggak? Bayar pajak, beli bensin, kalau karya taruh di rumah, nanti kalau Anda jual, baru bayar pajak. Tapi kalau kan nggak kena tuh pajak. Pajak apa sih namanya itu? Nah itu kalau beli mobil mewah, beli rumah, beli apa kena pajak. Bisa jadi investasi juga berarti. Nah itu investasi. Itu sudah dicontohkan oleh pialang-pialang di Wall Street itu ya. Semua mereka koleksinya itu. Koleksinya ya karya-karya yang makanya karya itu sampai 2 triliun harga satu karya segede gini coba. Kita nggak percaya, karya apa? Ini mahal semua loh berarti yang ada di sini nih. Kalau sampai lecet bahaya ini. Nah itu seperti itu. Pernah dengar kan Guggenheim kan? Guggenheim itu museum yang terkenal di mana? Sebenarnya dia itu kan perusahaan duit itu. Karena pemerintahan sana pinter. Kalau ada pengusaha-pengusaha atau mau terlibat di bidang kebudayaan, dia dapat pengurangan teks gitu loh. Kayak di sini kan semua pemerintah saja semua. Kayak yang bisa aja. Ya kan? Harusnya kan dikasih aja kekuatan politiknya. Bisa membebaskan si A pengurangan pajak misalnya. Ya kan? Ibu Sri Mulyani datang sini nanti aku kurangin pajaknya ini karena kamu gini-gini. Ini kan senang kita dengar ya kan? Ini beliau ke sini belum ngomong sih aku. Ya, jadi saya ini pembayar pajak setia loh. Jadi iklan pajak lagi. Loh bener. Seniman pembayar pajak. Jadi iklan pajak. Nah, ini jangan ngapa ecek-ecek ya itu. Nah,
ini jangan lagi kayak bayangan-bayangan dulu tuh, wah seniman nggak bisa ini, pasti kos lah kalau ngomong seni kan. Oh sekarang tidak loh. Seniman juga sekarang udah banyak proyeknya. Kayak Bapak Banyak aja tadi project dan yang karya. kita catat udah banyak banget nih. Selain lagi ngerjain IKN juga, Istana Kepresidenan dan bangunan-bangunan lainnya. Ada proyek juga di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura. Banyak banget nih ya Makanya Pak ya. kalau menurut saya teman-teman seniman ya harus belajar bergaul. Nggak bisa lagi. Kan seniman kita sekarang itu yang saya lihat, maaf nih, bergaulnya sama seniman lagi gitu loh. Seniman itu kalau itu kan memang sudah biasa aja kita sama seniman gimana hubungan ya kan. Tapi bergaul yang arahnya beda itu perlu. Gimana coba seniman ngumpul sama seniman lagi terus-terusan ya jadi apa? Oh gitu Itu yang ternyata. saya lihat. Kalau saya enggak. Oh, makanya saya sering bilang, ini Pak Nyoman ini kayak bisnismennya biarin aja. Saya bilang, loh ya bener. Pernah dulu saya itu, terus dia bilang, aduh sorry Pak Nyoman, saya sangka Anda ini gitu. Jadi bukan disangkanya seniman. Ya nggak apa-apa. Saya bilang, artinya gua cocok dengan lu juga Pak. Ya kan? Bisa rapi-rapi bisa. Ya. Iya, kita itu kenapa sih harus menunjukkan kesenimanannya dengan pakaian ya? Saya sih senang biasa-biasa aja. Ya. Karena saya punya cucu. Cucu saya kalau saya lihat kayak gembel pakaian saya tuh, cucu saya cewek-cewek, Aki ganti pakaiannya. Itu kan. Mandi dulu, wangi-wangi dikit, pakai baju ikut ya. Jadi baru cucu-cucu gembira ya kan. Kalau ngeliat Akinya dekil gitu kan dia males ngajak kita. Aki, dipanggilnya Aki ya? Aki, jangan salahkan mereka gitu. Nah kayak begini, kita harus bisa bawa diri. Tidak usah harus mengada-ada, biasa-biasa aja. Ngomong-ngomong soal membawa diri nih, sebenarnya Pak Nyoman tuh pengen dikenal sebagai seniman yang seperti apa sih? Saya nggak pengen tuh seperti itu, nggak pernah punya bayangan. Aku nih, orang saya duduk di depan aja nggak bisa sampai sekarang itu. Umur sudah 70, mau 71 loh. Kalau ada kundangan gitu ya, kan dilihat saya tua tuh. Cuma depan. Emangnya gua udah jompo apa? Gua bilang, saya belakang aja. Nggak cocok duduk di depan itu. Bener saya itu orangnya kira saja belum cocok lah gitu. Lebih cocok sama anak muda itu di belakang itu. Loh iya betul. Saya kalau sama orang tua agak kikuk gitu. Ya. Karena saya lebih tua. Jadi Berarti seniman gaul ini, seniman modern pokoknya ya? saya kemana aja bisa gitu. Kalau keluar itu saya sering disangkanya dicariin gitu. Oh yang namanya Nyoman apa? Saya pura-pura diem aja gitu. Nyariin saya gitu. Disangkanya saya pengusaha. Saya suka pakai blazer. Kalau Jakarta, kalau nggak pakai blazer, apa namanya itu, jaket, itu bisa masuk angin, saya bisa dikerok tuh. Itu teman-teman saya tuh kan Indonya apa namanya, ruangannya dingin banget AC-nya tuh. Waduh nggak tahan. Paksa gaya pakai itu gitu loh, sekalian gaya. Kenapa? Ya kan gitu. Jadi kita jangan membatas-batasi diri, jangan mempersulit diri. Teman saya dari segala lapisan ada dari kiai, tapi kiainya yang selon juga gitu. Kiai udah banyak, jadi macam-macam gitu. Nah itu kan keindahan kita di situ. Jangan membatasi diri hanya bergaul dengan orang tertentu. Itu kan mempersempit diri tuh. Aku tuh nggak mau tuh, jadi saya bisa bergaul dengan siapa aja. Makanya orang kadang-kadang kok kayak tadi seniman kok nggak kayak si A, kayak si B gitu. Memang gua nggak mau kayak si A, si B gitu. Gua mau jadi diri gua aja apa adanya. Lah betul. Bisa masuk ke berbagai kelompok begitu ya? Saya nggak mau, saya lihat diri saya nggak istimewa kok. Orang lain juga bisa. Suatu saat kan pasti ada yang hebat. Nggak mungkin kita itu. Jadi kita apa adanya. Mengalir aja lah. Tapi kalau dilihat-lihat nih, Pak Nyoman tuh di berbagai media seringkali gayanya tuh berubah-ubah gitu. Tergantung menyesuaikan bertemunya dengan siapa. Apa
Apa emang sebenarnya Pak Nyoman ini ada hobi fashionnya juga kah? Gitu dilihat dari potongan stylenya atau gimana nih Pak? Kalau saya sih itu tadi punya cucu nih, punya apa aja bawa diri gitu loh. Saya kan nggak mau bikin malu dia dong, ya kan nggak mau malu, jadi dia ikut lah ngimbang-ngimbangin gitu. Ya nanti kalau bilang, Aki nggak mau gitu, waduh, udah maunya apa deh? Kita aja, loh kita kan di bawah perintah dia. Itu kan sekarang kita siapa yang berani sama cucu? Tetap ya seniman besar Indonesia loh, tetap takluknya sama cucu juga. Gini, saya itu suka banding-bandingkan diri ya. Dulu saya mahasiswa saja, ya mungkin sampai sekarang bahasa Inggris belepotan. Cucu saya belum sekolah aja udah bisa koreksi saya. Coba kebayangin, saya sampai kadang-kadang, sialan ya. Saya bilang, ini gila, perbandingan kecepatan berpikirnya mereka. Dan itu rata-rata saya lihat ya, bukan cucu saya aja, cucu-cucu yang lain juga. Pinter. Aduh, kita dulu mahasiswa kayak begini. Ya mau belajar bahasa Inggris gak punya duit kan. Kalau dulu kan belajar pakai duit, kalau sekarang tinggal buka YouTube. Waduh, gayanya juga waduh. Aduh, udah gak ngerti, bertengkar pakai bahasa Inggris. Ya. Sekarang belajar bahasa Indonesia. Nah, itu bedanya kan. Kalau dulu kita belajar bahasa Inggris. Sekarang dia belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa daerah. Kebalik. Gila itu. Dan ininya tuh, confident-nya lagi. Saya dalam hati, aduh ketinggalan zaman kita tuh dulu. Saya mertawakan diri aja tuh. Yang dulu nih kayak begini, kita harus jauh banget gitu loh. Nah itu. Anak atau cucunya ada yang nurun nggak nih bakat seninya? Yang kelihatan di cucu-cucu. Nah, dia anak-anak saya desainer ya. Yang ngomong gitu, malas lah saingan sama saya katanya, sama bapakku. Jadi udahlah, aku mau jadi desainer aja, silakan aja. Tapi cucu-cucu kelihatan bagus-bagus. Baru tadi pagi, saya kan malam itu ya, dari bapaknya nih gambarnya si Amar nih gini, terus si Nana begini gitu kan, liatin, oh ya nih buat albumnya gitu. Jadi kebanggaan tuh mungkin di situ aja. Kalau buat patung sih rasanya nggak bangga-bangga amat. Padahal karyanya udah banyak, tetap yang paling dibanggain karya cucunya, luar biasa. Kan kalau kita tuh kakek tuh nyomongin cucu. Pokoknya paling super lah cucu kita kan gitu loh. Tuh. Berarti kalau misalnya di antara kesibukannya nih yang luar biasa tadi itu proyeknya banyak banget, kalau ada waktu luang biasanya dihabiskan ngapain? Ya, Bermain anak, keluarga, cucu gitu ya? Ya paling nyari buah, ke toko buah nyari makan. Nggak ada lagi gitunya bolak-balik itu. Supir saya udah sebel kali itu. Ya kan supir saya, kemana Pak? Lu pakai nanya segala. dia udah tahu, kayaknya tinggal diinjek gasnya udah, mobilnya udah nyampe di situ, cuman di situ doang. Senangnya cuma nyari buah. Ada cucu juga begitu. Nah, saya bilang makanya kasihan kadang-kadang nih. Bawa deh kemana gitu ya. Nah, kalau saya kan udah capek, mending di rumah. Ya itu, jadi kebahagiaan kita sebenarnya sederhana sekali. Orang susah-susah cari Tuhan. Ya. Kalau saya, Tuhan itu ada di mana-mana. Sorga itu juga ada di dekat kita. Temu kayak kalian-kalian ya happy. Ya itu kalau kita belajar menikmati, sensitif menikmati. Lihat tuh akar pohon juga kita kelihatannya seperti apa. Itu memberikan ini. Tapi orang kan nggak peduli kan. Nggak peduli. Makanya saya ini tanah ini bangunannya cuma berapa, tapi pohon kita punya 4.000 pohon loh. Kemarin itu kena janangin pohon besar tuh, aduh seremnya itu malam-malam. Patah gitunya, beringin, wah seperti ditarik gitu, karena kena nimpah ke apa namanya, ke studio. Dan setelah inilah baru dipotongin pohon-pohon gede, karena
ininya panjang itu besar, berat, amruk gitu. Jadi gini loh, kalau kayak saya ini kebahagiaan itu ya sederhana sekali. Ngelihat di lingkungan kita banyak sekali sebenarnya sumber yang bisa membahagiakan kita. Sama saya sekali ditanya, ide itu dari mana sih? Itu kok, loh saya bilang, kalau saya nih segala macam tertarik, ya ngelihat alam tertarik, politik tertarik, masalah sosial tertarik. Jadi semua itu bisa jadi sumber ide. Kalau orang tuh membatas-batasi diri itu aneh itu. Saya tuh sampai, ya bule ya orang-orang kita, ini gimana sih Pak caranya nyari ide? Gua nggak nyari. Tuh di sebelah lu tuh coba lihat. Bener. Kan gini, ada persoalan yang menghantam diri kita. Atau ada persoalan yang membahagiakan kita. Itu semuanya bisa jadi ide. Tuh yang saya buat, ini mana tuh patung di belakang ya? Ya, itu ada yang kayak apa Dewi Zolim itu ya. Nah, Dewi Zolim itu kan saya pernah ke pengadilan, ada yang nipu saya lah. Besar. Temen pengadilan kalah kita. Dia jadi tersangka sebentar, ya, kalah. Nggak bisa gitu dunia itu, ya. Makanya saya anjurkan karena Anda nggak usah sampai masalah itulah ya. Itu repot itu. Bisa terbalik, yang benar bisa jadi salah. Ya kalau sekarang agak beruntung nih, banyak apa namanya medsos ya. Kayak kemarin kejadian di Lombok ya itu ya, yang begal itu dibegal malah jadi tersangka. Ya kayak aneh-aneh begitu tuh. Ya. Nah ini kita bisa jangan remeh. Kita di kota yang besar itu di kota yang kecil aja bisa kejadian seperti itu. Nah dengan ada medsos sekarang agak membantu. Ya, makanya kita, ya, saya ini terutama jadi seniman ini kita bina, ini kan ada 150 orang yang ngurus ya, 150 orang itu aturannya sekarang harus ada UMR, harus ada ini, harus ada itu. Nah bagaimana kita sekarang supaya mereka bisa dapat agak lebih lah, ya. Enggak lebih. Nah itu dari seni ternyata bisa perlahan-lahan gitu loh, bisa. Kita cukup membanggakan kita nggak punya utang ke bank itu karena kita bagus juga, banknya tidak pernah percaya sama kita. Jadi ada bagus juga itu loh. Dulu kita marah-marah itu, ini gila nih bank gua agunannya punya sekian, minjem 15 miliar dia nggak dikasih. Agunan kita 1,2 triliun. Iya. Untuk GWK dulu buat minjem 15 untuk operasional tuh nggak dikasih. Ya, itu. Jadi ternyata itu Tuhan ya barangkali nyuruh si Nyoman jangan dikasih. Kalau nggak kan punya utang. Walaupun suatu saat kita bisa bayar ya. Itu punya utang kan susah. Saya terus terang itu aja Bang, pokoknya kita pajak tuh kan sekarang rumit tuh, seniman disuruh baca-baca gitu udah males. Saya punya konsultan pajaknya biar gua nggak kejebak nanti kan. Itu pun sering masih salah loh coba. Apalagi saya yang nanganin sendiri. Nggak gampang loh. Ini perusahaan ini harus bayar pajak, bayar apalah nggak ngerti lah. Nah itu ada istri saya itu. Untung ada istri saya itu yang meringankan sekali otak saya urusan-urusan begitu, urusan duit lah, enggak dah. Saya kalau bisa jangan pegang yang gitu-gitu deh. Apalagi suruh, saya tuh sekretaris saya juga sering saya marahin tuh. Kamu nih urus sendirilah, masa dikit-dikit tanda tangan ke saya gitu loh. Aduh capek itu. Orang ngeganggu, kita lagi seneng mau matung ngasih datang Pak, ini tanda tangan Pak. Coba. Tapi itu faktanya begitu, hidup di dunia modern tuh nggak bisa dihindari. Ya itu, jadi nah ini juga saya bilang, kita harus juga membantu bangsa negara ini ya membayar pajak lah. Saya bayar pajak loh, cek tuh sama Ibu Sri Mulyani itu. Bener. Oh saya taat. Seniman punya NPWP pertama saya. Keren. Betul.
tahun kapan tuh. Awal sekali ada NPWP saya sudah punya. Nah, tadi aku tertarik nih, Pak Nyoman sempat ngungkit-ngungkit soal peran sang istri. Sebenarnya peran sang istri itu seberapa besar nih untuk kesuksesannya Pak Nyoman? Begini, kita harus bagi-bagi tugas. Kalau dia kan matematik, detailer, dialah itu. Saya suka ribut-ribut sama dia. Ya udahlah urusan kamu gimana ini tanggung jawab gitu. Gua nggak mau urusan begituan. Nah, dia tuh take over ya. Yang seperti yang saya katakan tadi, masalah urusan pajak, manajemen, ngurus di dalam ini, belum karyawan yang sakit, belum macam-macam lah. Kalau saya dibebanin begitu kapan matungnya? Itu loh. Nah, kita bagi-bagi tugas. Kebetulan istri saya bukan sekedar karena istri dia dikasih tanggung jawab, bukan, karena dia emang ahlinya. Dulu kan dia karyawan Philip. Itu Philip masih dengan Belanda itu kan. Ya kebayanglah ribetnya itu sama Belanda kan. Nah itu istri saya kerja di situ. Memang bidangnya itu dia sangat teliti. Ya sekarang sudah berumur juga ya agak sedikit lupa-lupa lah. Kalau dulu dia nomor telepon tuh nggak dicatat di otaknya. Jadi kita berimbang. Kalau saya lebih banyak ke otak kanan, dia otak kiri gitu loh. Jadi kan imbang. Nah, Ibu Sri Mulyani beliau bilang, Pak Nyoman kita ini dong nanti kita kerjasama nih. Di kita ini kan terlalu banyak pakai otak kiri. Dari Nyoman kan biar berimbang gitu. Boleh saya bilang. Bagus juga itu kan, mereka kan ngitung angka aja. Saya paling muak tuh. Melihat angka-angka itu. Ya. Nah ini bagi-bagi tugas. Jangan pikir semuanya bisa sendiri. Itu jangan pernah berpikir itu. Dan wanita itu jangan sekedar menjadi istri, itu aku nggak mau. Nggak mau. Istri itu harus bekerja karena kita sekarang hidup di zaman yang serba sulit. Serba sulit, serba keras, harus bekerja semuanya. Jangan sekedar menjadi ibu rumah tangga yang masak itu. Padahal sekarang kan kita harusnya, harusnya kita beli tuh sama orang-orang yang sudah memang khusus masak gitu. Ibu-ibu pikirannya harus yang lebih besar. Iya kan? Setuju. Iya, jangan sekedar harus saya ini jadi ibu rumah tangga. Tapi ibu rumah tangga pembantu 6. Oke. Dari tadi aku penasaran banget nih sama Pak Nyoman ini kan sudah melalui bikin karya di berbagai zaman gitu ya. Ada nggak sih satu karya yang punya histori itu sangat berkesan buat Pak Nyoman? Ya sebenarnya gini, kita bagi ada karya yang sifatnya koleksi, itu karya-karya yang tidak dipengaruhi oleh apa-apa. Ya, kita kayak karya ini bikin aja, ya ini kita bikin aja. Tapi kalau ini kan dipengaruhi, ada dipengaruhi politik, ada dipengaruhi agama, ada dipengaruhi segala macam, itu rumit. Tapi mungkin karena saya bodoh pada saat itu saya jalan-jalan aja gitu ya. GWK itu tidak kita sadari itu saya geluti itu 28 tahun loh. Dari rambut saya sepanjang ini. Hilang. Sampai hilang, tiba-tiba saya lihat pohon yang itu kita tanam awal itu baru cuman 1 meteran begitu, sekarang udah setinggi apa gitu ya. Ternyata saya baru ketawa, gila ya benar, kita udah tua nih. Baru sadar itu, tadinya nggak bisa tua. Pokoknya wah kerja terus. Semua uang dilibatkan di sana. Risikonya apa? Gagal tinggal di tenda biru. Bener, semua kita gadaikan itu untuk membela GWK yang bukan milik saya, hanya nama doang. Ya saya udah bilang ke istri saya, siap nggak kita mau jadi gelandangan? Siap lah katanya sudah. Ya sudah lah. Enroll juga nih. Iya, istri saya kan, ya udah kita kok jalan aja. Minjam uang di bank, dimusuhin bank. Ada nggak mungkin kita bisa jalan kan?
Nah, kita tinggal perlu uang sekian nih. Terakhir itu kita perlu sekitar 400 lah, 400 miliar. Aset kita udah besar, udah bisa minjem 1 T lah. Tapi nggak ada yang mau ngasih. Ya karena tadi itu, ada menyangkut dia pikir kita mau bikin berhala lah apa itu. Jadi supaya tahu nih, saya heran nih kenapa orang lain yang nggak jelas kolateralnya, terus yang nggak jelas bisnis plan-nya kok bisa dapet. Ke aku kok nggak ada, padahal itu diru-diru ini kenalan semua. Berkilah semua tuh, kenal semua. Sampai BI itu manggil saya tuh, "Man, udah bisa tuh minjem, nanti kumpulin aja dulu." Tapi aku lihat, enggak lah, udah susah lah ya. Nah itu akhirnya kita cari uang jualan patung, beli tembaga, makanya sampai 28 tahun. Prosesnya lumayan panjang sekali ya. Tapi nggak kerasa panjang loh. Karena enjoy mungkin dalam proses patung itu ada di pembuatannya. halaman kita kan, setiap pagi kita mau ke sini kita lihat patung gitu, tambahin apa gitu ya. Terus gitu aja rutin. Nah, waktu terakhir, waduh kita sudah mau menginjak 70 tahun ya, apa kuat nanti kan? Gimana? Gimana kalau kita jual aja, ada yang mau nggak ya gitu? Ternyata ada yang mau. Tapi saya bilang harus selesai, kurang-kurangnya udah pakai uang saya lah. Udahlah. Digeber itu cuma berapa setahun apa gitu, udah bisa hampir selesai kan waktu itu. Terus dipakai IMF kan sama ibu, nggak ada tuh ngebantu saya tuh pemerintah. Jangankan gitu, ini Anda harus tahu, nyebut nama saya aja mereka ogah. Waktu peresmian tuh nggak nyebut nama aku, yang nyebutnya siapa? Disitulah saya simpatik sama presiden saya itu. Hanya Jokowi yang nyebut nama saya. Ya, bupati, gubernur, menteri, nggak ada nyebut. Biar Anda tahu nih. Baru tahu juga. Nah, aku cerita nih, nggak ada. Nah, yang terus nyebut adalah Bapak Jokowi. 3 kali lagi. Wah, semua orang sorak. Karena semua orang menantikan. Ini ada apa nih? MC-nya juga nggak nyebut saya tuh. Semua orang jadi bingung. Semua pada ngeliat, loh, kok nggak ada yang nyebut? Saya kan disuruh duduk di depan. Saya bilang, siaran gua ini dipermalukan apa nih? Ya kayak dipermalukan kan. Kita yang buat tapi nama saya nggak ada yang nyebut. Thanksin ya. Presiden mukanya sudah agak beda tuh, kayaknya nggak marah. Saya diam aja di depan. Terus tiba-tiba itu orang-orang lain yang nggak ada hubungan dipuji-puji. Bingung kan? Apa hubungannya? Nggak pernah ngebantu gue itu. Gitu. Udah, ya oke lah. Jadi itu, ingat tuh, orang mencuri panggung Anda, kemungkinan setiap saat di depan umum dengan mereka nggak peduli. Ini gila. Orang sedunia tahu tuh saya yang ngerjain, bisa nggak disebut mau namanya, itu kan gimana tuh? Nah itu dia. Coba semua nelpon ke saya, "Man, nama lu kok nggak disebut-sebut?" Biarlah aja deh, saya bilang. Itu beneran. Ini saya cerita sekarang. Nah, kalau sekarang sebenarnya pariwisata, ya, PDK yang berpihak, itu patung nomor 3 tertinggi terbesar nomor 1 ya di dunia. Enggak, lihat tuh patung-patung, coba nanti buka ya di Google, ada nggak disebut patung GWK? Nggak ada, karena kita nggak mendaftarkannya, kan bodoh namanya. Itu kan buat kepariwisata, buat budaya gitu loh, nggak didaftarin. Malah India yang belakangan, Pak Modi itu kan kenalan saya, Perdana Menteri India itu. Dia ngasih penghargaan loh, negaranya ngasih penghargaan saya. Dan itu penghargaan sipil tertinggi itu. Terus dia bingung kok nggak dicantum, padahal dia belakangan patungnya. Memang tinggi banget patungnya. Tapi populer di kita tuh GWK tuh bagus sekali buat di seniman-seniman ya dianggap gitu. Tapi nggak ada, coba aja lihat tuh. Karena itu tidak ada yang perjuangkannya. Kan harusnya didaftarin kemana gitu ya. Enggak. Supaya Anda tahu tuh,
Jadi jangan terlalu kecewa jadi orang. Kalau saya sekarang dikritik oleh arsitek-arsitek itu bikin istana itu, nggak mempan, nggak ada manfaatnya, nggak ada mempan. Coba Anda buka YouTube itu, yang nulis mengenai Nyoman Nuarta itu ada 300-an itu. Di YouTube coba jangan dicek ya, hitung ya. Termasuk itu. Terus belum lagi Jokowi, termasuk motor Jokowi itu, ya. Gitu. Ya begitu, kita ini kan harus ada badan yang netral itu, yang untuk negara. Bahwa kita memiliki misalnya pemain bulu tangkis terkenal si A itu malah rajin tuh. Tapi seni itu enggak ada. Nah, itu kan bodoh namanya. Ini kan alat promosi pariwisata. Coba orang lain tuh punya apalah patung butut gitu, wah gempor-gempor. Iya, ini kita boro-boro ada yang ini, yang harusnya bukan tugas saya gitu loh. Nah itu namanya apresiasi dari bangsa ini, ya, dari negara lah. Nggak ada itu. Loh bukan apa, saya agak jengkel aja. Harusnya kan Indonesia ini kan patung tertinggi India, patung nomor 2 sekian. Ini patung harusnya kita nggak ada. Itu, ini, nah itulah kita. Nggak jarang diremehkan, terus juga meremehkan diri sendiri. dikomentarin, dikritik gitu. Pak Nyoman bagaimana tuh menghadapi kritikan dan juga diremehkan oleh orang-orang? Gini, yang meremehkan itu kan memang nggak ada manfaat buat saya. Karena saya ini hidup dipuja tuh oleh kolektor yang jelas. Kolektor sama investor yang beli karya saya. Jadi kalau mereka yang meremehkan saya mikir, waduh nggak hidup saya nih. Tapi kalau orang-orang itu meremehkan saya nggak ada manfaatnya. Untuk saya nggak ada. Sama sekali nggak ada. Karena apa? Karena dia tidak ada berperan apa-apa di saya gitu. Nah yang kita khawatirkan, kalau para kolektor saya, loh kok sekarang karyanya Pak Nyoman jelek ini gimana nih gitu loh. Nah itu kecewa. Takut kita nggak hidup nih nanti. Saya kan hidup dari mereka. Jadi kalau mereka, saya kan sering tanya mereka. Baik di galerinya, baik itu. Justru dia bilang patungnya Pak Nyoman makin kesini makin berkembang dan makin bagus katanya. Ini faktanya dia. Kalau saya sih nggak tahu mana bagus mana enggak ya. Tapi mereka bilang begitu. Oh ya terima kasih saya bilang. Jadi belum bosan. Harusnya seperti itulah. Nggak usah terlalu ditanggapi gitu. Ya kalau ditanggapi itu bisa orang-orang yang naik darah itu yang kemarin saya ketemu di airport. Ya dengan keluarganya. Pak Nyoman saya kesel ngeliat Pak Nyoman. Saya salah apa? Saya bilang itu orang-orang yang menghina itu kok nggak dilawan sih? Aduh ngapain lawan yang gitu? Terus saya bilang buang-buang tenaga. Iya, jadi penggemar saya itu yang marah gitu. Emosi. Ini Pak Nyoman kok diem aja terus ngalah aja terus gitu. Ya terus ngapain? Bukan lawan kita itu saya bilang. Ya, terus diselingin sama suaminya. Iya Pak Nyoman ngapain nanggepin yang gituan? Ya, gitu kan. Jadi ibu-ibu kan agak beda ya. Saya kan nonton tuh kesel lihat tuh baca di YouTube, baca di itu. Ya memang kan saya bilang, kalau kita berani tampil, ada dua, yang senang dan tidak senang. Gitu, ya. Tapi kita harus tahu, yang tidak senang itu menyangkut kehidupan kita nggak nanti itu. Kalau enggak ya sudah lewat aja, saya bilang. Misalnya kayak begini, misalnya itu tadi kolektor saya atau investor saya itu gak suka karya saya, kayak begini karyanya Pak Nyoman saya menurun apa gitu ya, kan gak bisa aja begitu. Ini saya sering tanya, atau dia duluan bilang loh, ininya apa namanya galeri-galeri itu, karyanya Pak Nyoman kok makin sini makin bagus loh, kayak gitu ngomongin. Itu beneran, faktanya bukan saya bohongan, bukan muji diri sendiri, ini mereka yang muji gitu. Kan saya kalau jalan di airport, ketemu di mana itu selalu ketemu kan. Ya ada yang kenal saya nanya ngobrol gitu. Ya saya ngeceknya suka begitu. Kita memang harus rajin-rajin ngecek diri sendiri. Karena kita kan namanya manusia merasa hebat melulu. Belum tentu.
Dan merasa semua orang kenal. Kata siapa itu orang belum tentu kenal sama kita. Mereka kan begitu, Bapak kan sudah dikenal. Kata siapa lo, gue bilang. Saya tuh paling sebar lu anak buah tuh ya kalau ngomong gitu startup saya. Bapak nggak perlulah gini. Sok lo, saya bilang. Benar, saya nggak suka itu. Kata siapa kita dikenal. Ya perasaan ya barangkali itu, tapi enggak. Nah, abis ini kita juga akan diajak sama Pak Nyoman untuk melihat-lihat sekitar galeri ini ya Pak ya? Ya, lihat galeri, kemudian kita ke workshop. Siap. Yuk, gimana? Ayo, kita berangkat sekarang. Siap, oke. Ya. Nah, kalau yang besar ini nih apa nih? Yang tadi menarik perhatian saya nih. Ini maket dari Istana IKN. Ya. Ini kurang lebih lebarnya 200 meter nih. Ya, supaya dari kejauhan dia tampak. Kita inginnya kan istana ini menjadi ikon. Ya. Karena sekarang itu yang namanya istana, pikiran saya, dia tidak hanya sekedar menjadi kantor tempat presiden memerintah atau memimpin negara ini, tapi harus punya nilai lebih. Nah, kalau sudah menjadi ikon, wisata itu kan bisa berkembang gitu loh. Jadi ada manfaat lain yang mungkin lebih besar manfaatnya. Ya, ini bisa menjadi atraksi turisme. Gedungnya kan belum ada di dunia kayak gini. Ya. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, nanti kalau presiden itu punya tamu, dia keluar dari sini. Ini ada yang pakai kaca gitu. Kalau musim hujan, dia bisa di dalam. Tapi kalau nggak hujan, dia di decknya itu ngelihat kotanya. Itu begitu Pak Presiden ngelihat maketnya, terus ngelihat desainnya sudah final, ada koreksi nggak dari Presiden? Nggak ada. Nggak ada, Sama. semuanya udah oke. Dia happy lah lihat itu. Karena kita menggodoknya itu semenjak COVID kan. Sejak COVID, saya tidak pernah bisa ketemu. Bukan memang ya saya tahu Presiden sibuk, urusan COVID saya nggak mau ganggu. Saya diam saja, tiba-tiba berapa bulan yang lalu ya, saya dapat telepon dari Pak Menteri, kita disuruh presentasi. Ya itu ya udah. Kalau ini kan udah agak lama selesainya, jadi gampang. Kita tinggalin loh yang di Jakarta itu, di istana, karena berat banget bawa. Berat banget. Wow, jadi ini nih sahabat liputan6.com, desainnya Istana Kepresidenan nanti di ibu kota negara yang baru di Kalimantan. Wow, megah banget ya. Nah, ini nanti saya pengen lihatkan bilah-bilah itu yang untuk menangkap angin dan mencegah masuknya sinar matahari terlalu banyak karena bisa membuat radiasi kan di dalam gitu loh. Nah, ini saya cerita nanti bisa lihat di sana. Ya. Boleh. Sekalian kita lihat-lihat workshopnya yang lain. Yuk. Nah, ini bilah-bilah yang tadi di kecil-kecil itu. Ini bentuknya nanti ini kalau diperbesar nih segede gini, tapi panjang sampai segedungnya gitu. Sampai atas ya? Iya, atas dan samping bawah. Padahal tadi di market kayaknya kecil ya, Kecil gede ya. Nah, ini lebarnya 40 cm. Ini ada penyaring angin ini supaya nggak terlalu keras. Ya. Gitu. Nah, nanti ini begini. Ciri khasnya Nyoman Anuarta tuh kenapa selalu ada sobekan-sobekannya? Ya ini sama nih. Kalau nggak pakai gitu malah nggak ada yang mau. Makin disobek makin mau.
Patung Gede banget. Gajah Mada Mhm. akan kita bawa ke Semarang mungkin habis Lebaran ya. Nah ini sudah mau finishing. Ini caranya ini kalau bikin patung besar itu, kan tadinya potong-potong nih. Sekarang baru disusun, hari ini disusun. Udah kelihatan betul atau kurang gitu. Nah ada kesempatan memperbaikinya. Nah itu, jadi kalau sudah yakin bagus. Karena kan begini, patung ini dibuat di bawah dengan mata kita sama. Nanti kalau begitu dia ke atas, yang tadinya nggak kelihatan, dagunya kelihatan gitu loh. Oh, jadi kadang-kadang suka beda ya? Itu seni Iya monumental juga ya? itu, Wow. itu harus hati-hati. Jadi bangunan besar itu dilihat dari bawah dan di atas meja gambar berbeda. Iya, iya. Ya. Sama kayak kalau kita lagi foto ya, Pak? Iya, Dilihat dari betul. bawah ntar double chin. Ah, betul. Oh, ternyata Kan patung sekarang juga kalau gitu. kalau kita di tukang potret kan disuruh begini kan, Iya. supaya ininya nggak kelihatan. Gitu. Pak, sorry nih Pak, penasaran Pak, kira-kira untuk pembuatan satu patung yang sebesar ini deh, kurang lebih ya, 18 meter, itu butuh biaya berapa sih Pak? Kosnya? Itu Gak ada- bayang deh, Itu ada yang tukang hitung itu. Saya cuman kerjanya aja lah. kira-kira aja Pak kasarnya Pak. Mahal banget ya Pak ya? Banding GWK lah pakai ya itu yang jelas ya. GWK itu sisa pekerjaan lah gitu. Sisa pekerjaannya itu 150 miliar. Sisa pekerjaannya. Oke. Ya, kalau dengan bisnya segala macam dulu hitungan dulu sih 400 M. 400 Nah, M? ya itu kalau di bisnis plan-nya itu 5 tahun udah lunas. Ya, karena dia akan bisa ngundang kalau stabil nih. Jangan ngomong Covid. Kalau stabil itu kan kita mengharapkan 5 juta, 5.000 5.000. per hari. Nah, ini kan di GW kan sering ada acara-acara, ada event-event besar yang bisa mendatangkan puluhan ribu orang gitu dalam sehari. Ya, event-event besar kan banyak tuh. Kadang-kadang saya dengar tuh yang pertunjukan 3 hari itu bisa 40.000 orang. Nah, jadi kan kebayang tuh cepat sekali kembalinya gitu loh. Balik modalnya cepat ya Pak ya? Maka dari itu orang tidak paham ngapain bikin besar katanya gitu. Ya itu untuk menarik orang untuk datang sana, track to people come to that object gitu loh. Ya. Nah dari situ mereka kan spend money, dari situlah bisa ngembaliinnya. Jadi membuat patung gini sebenarnya investasi, sama dengan istana itu. Karena istana ini punya milik negara, ya tentu tidak boleh dikatakan investasi. Tapi saya melihatnya sebagai satu investasi untuk negara itu ya. Semua harus dihitung Nah nanti kalau istana itu jadi, turis datang, hotel-hotel tumbuh sendirinya, tidak usah disuruh-suruh, karena itu kebutuhan. Nah itu ada bisnis. UKM akan berkembang, yang jualan nasi padang berkembang gitu loh. Jadi gitu cara kita melihat kelebihan dari objek wisata, terutama yang saya kerjakan berupa patung itu. Jadi dari sebuah patung sampai akhirnya menjadi daya tarik wisatawan sampai menumbuhkan UKM-UKM dan kehidupan ekonomi yang luar betul. biasa. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi jangan berpikir-pikir klinik lah. Udah lewat zamannya itu. Oke. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Sayang, terima kasih Bapak. banyak ya. Udah diajak jalan-jalan keliling ke sini, seru banget dan keren-keren semua. Aku sampai ternganga-nganga dari tadi saking wah takjubnya sama karya-karyanya Bapak Nyoman Nuarta. Saya terima kasih nih ya dikunjungi dan disebarkan karena ini perlu buat informasi kepada saudara-saudara kita gitu untuk mengetahui bahwa di Bandung nih ada sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa dipelajari gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Sehat selalu Bapak. Ya, kita sehat. Semoga selalu sehat supaya bisa terus menginspirasi dan terus membuahkan karya-karya yang akhirnya bisa mempercantik Indonesia. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Bye.